Jangan lupa, klik subscribe pada Hurip Media. Sepintas bangunannya memang terlihat seperti bangunan masjid-masjid biasa pada umumnya. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, Masjid Besar Asy-Syuhada Cibugel di Jurutilu, wilayah desa, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang ini, ternyata pernah memiliki sejarah kelam. Menurut keterangan dari masyarakat setempat, Masjid Besar Asy-Syuhada Cibugel ini dibangun sekitar tahun 1980-an. Di tanah wakaf seluas 180 meter persegi. Masjid besar ini sengaja diberi nama Asy-Syuhada untuk mengenang para syuhada atau kaum muslim yang meninggal saat berperang mempertahankan tanah kelahirannya dari gangguan gerombolan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII, sekitar tahun 1959 silam. Mengenang Desa Cibugel, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tercatat dalam tinta sejarah Indonesia adanya kejahatan dan kebiadaban gerombolan DITII terhadap rakyat Cibugel sepanjang tahun 1949 hingga tahun 1962. Kebiadaban tersebut datang dari manusia angkara murka, yang saat masih menyimpan luka mendalam bagi para korban kebiadaban separatis Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DITII, yang telah memproklamirkan Negara Islam Indonesia, NII, wilayah Jawa Barat pada tanggal 7 Januari tahun 1948. Pada tahun 1959, wilayah Cibugel ini mendapat serangan yang luar biasa dari gerombolan DITII. Banyak sekali masyarakat tak berdosa yang meninggal akibat kekejaman gerombolan tersebut. Ratusan warga berlari ke arah Wahangan, Sungai, Legok Cibiru untuk menyelamatkan diri dari kepungan gerombolan DITII. Namun diketahui DITII bahwa Wahangan Legok Cibiru tempat persembunyian ratusan warga saat itu. Semua warga dibuat ketakutan oleh gerombolan DITII. Banyak warga yang meninggal dunia akibat serangan itu. Jasad warga yang menjadi korban kekejaman gerombolan DITII ini, semuanya dimakamkan di satu tempat, yaitu di Jurutilu. Dari ketinggian tebing, gerombolan DITII teriaki sambil menghujani ribuan peluru ke arah Wahangan Legok Cibiru. Korban berjatuhan, para perempuan dan anak-anak terjerembab bermandikan darah, sekarat di atas batu-batu sungai. Atas peristiwa tersebut, media setempat menyebutkan, ada 122 warga tewas, 64 luka-luka, akibat penyerbuan gerombolan DITII yang sebagian besar korban tewas wanita dan anak-anak yang sengaja ditembak mati. Sehingga Desa Cibugel mengalami 50 kali serangan gerombolan DITII dengan aksi penggarongan, pembunuhan dan sedikitnya 1.400 rumah warga habis dibakar karena warga Cibugel tegas menolak memberi apapun kepada DITII. Sehingga mengklaim ke warga Cibugel itu sebagai Islam kafir. Dalam cacatan sejarah revolusi Indonesia, perbedaan perselisihan pandangan ideologi dan berpolitik melahirkan berbagai konflik dan pemberontakan yang memakan banyak korban jiwa.
Sepanjang akhir tahun 1949 sampai tahun 1962 terjadi pemberontakan yang dilakukan kelompok DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Menurut peneliti sejarah, terjadi akibat ketidakpuasan Kartosuwirjo terhadap pemerintah Indonesia pada saat perjanjian Renville dengan Belanda pada tanggal 7 Januari tahun 1948. Di mana keputusan Renville itu memberikan Jawa Barat kepada Belanda yang dianggap merugikan Jawa Barat. Sehingga Kartosuwirjo yang memiliki latar belakang agama kuat, akhirnya memproklamirkan Negara Islam Indonesia, NII, wilayah Jawa Barat. Dalam pergerakannya yakni untuk menggalang massa dan memusnahkan lawannya sehingga DITII meneror sejumlah pihak yang tidak setuju dengan NII. Salah satu tempat yang menjadi sasaran teror adalah Desa Cibugel. Pemberontakan DITII ini memakan ratusan jiwa rakyat Cibugel akibat kekejamannya. Tugu setinggi 5 meter depan kantor kecamatan Cibugel dengan nama Tugu Syuhada. Untuk memperingati kekejaman kelompok DITII yang terjadi pada 23 November 1956.